pas ngelihat tangan gitu langsung gitu kan, Ngilu banget Yan. iya gitu ngilu banget di depan mata banget, depan kaca, bener-bener Heeh. di kaca tuh gini Tapi sambil waktu yang Yanda rasain dan mhm, Yanda lihat kelihatan kelihatan kayak ada wujudnya. i wujudnya enggak cuman tangan tangan aja nyakar gitu 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 linu gitu di situ ya masya Allah gitu ya Allah ya Allah. Mual sudah mual cinta teh akan Aye. si ibun rusuh irama kencang na pucuk gemelang nu salawas nami pendek harapan nu rek datang hati ngageri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah seorang juru kawi. Dan beliau mempunyai cerita mistis di luar nalar. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan beliau, Teh Sanda, Teh Yanda. iya Teh Yanda, sehat. alhamdulillah Panggilannya apa saya? dada teh Dada dada aja, dada mentok ya. iya Dada boleh mentok. gimana enaknya Dada. Asa iya nggak enak tapi saya bilangnya apa tuh enggak ya atau enggak nda aja enggak ya, nda aja. enggak aja Nda, kita ngobrol dulu bentar nih. Nda ini kan seorang juru kawi. iya Itu khusus acara apa aja? kebetulan kalau yang dama enggak di satu kesenian aja gitu Hmm. terus kalau misalkan ada yang ngasih acara kayak misalkan teh nabeh benjang hayu Hmm. gitu teh nabeh etnik hayu kacapi suling hayu Hmm. bajidoran hayu reak hayu sisingaan hayu pokoknya mah segala hayu weh Makan aja ya semuanya iya disantap gitu kayaknya. Kirain khusus benjang aja karena kita kan awalnya ketemu di benjang ya. iya Waktu itu kita sempat mau nodong nih ke Yanda ini cuma mungkin Yandanya agak ada so apa sibuk tuh ya so sibuk. aduh masya Jadi kita Allah prepare dulu sama iya Yanda. Alhamdulillah, makasih iya udah bisa datang ke sini. iya Sekarang sibuk apa? kebetulan lagi kuliah Kuliah. iya Heeh. kuliah Selain itu selain itu jadi ibu rumah tangga ibu rumah tangga juga. Nggak kelihatan loh. iya masa Asli. iya jadi ibu rumah tangga Hmm, kuliah juga terus manggung juga hebat ya iya tuh semuanya.
Harus serba bisa Benar perempuan benar mah, iya. benar. Terus Jadi multi jadi talent. nggak ngandelin suami ya? Ih, ya belum tahu ya Anda single parent, ah. Eh, Ih, siapa? nggak Udah, tahu. udah kebetulan Yanda tuh single parent. Heeh. Sekarang lagi kuliah, punya anak satu gitu. Kalau Yanda kuliah, siapa Mm-mm. yang anaknya? Sama mama, Oh, kadang sama. kadang ada yang ngasuh juga. Oke, nanti sahabat Dete yang enggak lah, nggak usah. Oke. Nah, Aduh kita siap. langsung ke cerita aja nih, Iya Nda. boleh. Eh, Perkenalannya udah cukup, ah? udah cukup, Oh Nda. udah Takut ada cukup. yang baper. Oh gitu. Aduh, Oke, mungkin langsung ke ceritanya. Tuh, jadi saya aduh, belepotan, aduh, aduh, jangan grogi sampai ah. grogi gini. Cerita awalnya seperti apa? Yang mana dulu nih, Bu? Yang Ya, mana? menurut Yanda agak di luar Apa? nalar gitu. Ya pengalaman pribadi nih ya, Mhm. pengalaman pribadi. Jadi gini nih guys ceritanya. Awalnya tuh kan Yanda kan emang dari dulu suka ngawih gitu kan gitu dari umur Yanda masih kecil, masih SD Oh, gitu. dari SD? Iya dari SD. Terus Yanda apa namanya kan orangnya tuh seneng kayak memulai hal-hal baru gitu loh. Nah, dulu kan awal-awal ikut terjun ke seni gitu kan, ngawihnya cuman di Pencakawi atau Pencakawi? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya, nanti. Apa? Pencakawi jadi pencaksilat tapi dikawih pakai diiringinya pakai sinden gitu. Biasanya kan Pencakawi. kalau untuk pencaksilat cuma musik aja kan ya? Iya. Bawaannya. Kendang, tarompet, Kendang kayak gitu. goong, Oh, itu ya. bisa dikawin Ada juga? Pencakawi namanya gitu. Pencakawi. Nah, terus waktu itu teh dari Pencakawi langsung ke reak gitu, ke benjang. Nah, Yanda ada satu pengalaman waktu itu teh Yanda teh manggung gitu sama salah satu grup benjang di sana gitu ya, satu daerah gitu. Nah, Yanda tuh manggung sama grup itu. Nah terus emang dari awal tuh kayak bukan gak enak hati ya, kayak banyak gitu orang-orang yang udah senior Yanda gitu pada bilang grup ieu mah kieu yeuh, grup ieu mah kieu. Jadi si grup itu teh orang-orang pada taunya tukang cek kasar nama tukang ngabubutkeun harga lah gitu. Grup yang Yanda ikut? Grup yang nyuruh Yanda ini gitu. Nah terus tapi ya nama orangnya emang dari dulu nggak pernah pilih-pilih, misalkan grupnya pengen yang udah terkenal atau misalkan grupnya pengen yang udah lama gimana, nggak pernah pilih-pilih kayak gitu. Jadi sistemnya ya siapa cepat dia dapat gitu. Kalau misalkan bahasanya. Iya emang bener gitu karena Yana selalu ya profesional kerja gitu. Meskipun ada udah disuruh sama grup ini terus tiba-tiba ada grup senior atau grup yang lebih terkenal nyuruh tapi Yana udah isi di tanggal itu, ya Yana nggak akan nerima yang lain gitu. Berarti Yanda mah nggak prioritasin salah satu grup gitu ya. Gitu. Siapa yang mau bisa ke Yanda. Gitu. Jadi hayu lah gitu. Nah akhirnya mah nyuruh lah grup itu teh. Nah terus kan ya banyak yang dari saudara-saudara juga pada bilang Kade cenah di grup eta mah kieu. Tapi Yana nggak percaya begitu aja. Maksudnya teh ya emang ada apa sih? Justru jadi penasaran. Emang kenapa sih gitu? Emang ada apa sama grup ini gitu? Kok banyak diomongin sama orang-orang gitu kan? Akhirnya berangkat lah di situ teh nabe gitu kan. Nabehnya terang nabe AA. Terang aya nama. Terang aya namanya. Nabe ya nanti sama grup gitu. Nah, nabe ceritanya. Nah, nabe awalnya tuh ya happy aja gitu kan emang karena kan Yanda di seni itu karena hobi gitu kan, hobi yang menghasilkan gitu kan. Itu jadi please jadi enjoy gitu menjalaninya ya kan, enjoy banget gitu, senang aja awalnya gitu. Tapi pas waktu mulai acara, rung kan tetebah belum tahu. Tetebah teh kayak bubuka lagu opening. Nah tetebah ceritanya langsung mas kan biasanya kalau lagu bubuka teh sok dibuka ku kembang gadung kan gitu, nyanyi lah kan. Itu emang ritualnya harus lagu itu? Enggak, biasanya itu tergantung permintaan juga bisa. Kalau misalkan
pupuhunya dari satu daerah itu, oh dibuka aku lagu iya biasanya gitu juga gitu, suka beda-beda tiap Ya. daerah gitu, tapi umumnya biasanya dibuka sama kembang gadung gitu. Nyanyilah tuh Yanda kembang gadung. Nah awalnya ya biasa gitu kan, nyanyi, tiba-tiba di pertengahan lagu hilang suara Suara Yanda. suara lagi nyanyi gitu, Bismillah, tiba-tiba gitu, nggak ada. Itu di awal nyanyi atau Di- udah pertengahan? Dibilang pertengahan dah emang gimana ya? Ya pokoknya mah di tengah-tengah lagu aja. Berarti udah sempet nyanyi dulu. Ya sempet nyanyi dulu, terus tiba-tiba hilang suara, hilang. Aneh ya. Aneh banget kan? Tiba-tiba hilang, kaget kan? Udah mah di situ posisinya Yana lagi ngawih sendirian, bingung kan di situ, bingung. Ya dalam hati teh, ya Allah, sambil aduh gimana ini, harus gimana gitu. Panik dong. Panik banget. Seumur-umur gitu, seumur-umur selama aku hidup di dunia ini dan menjadi sinden, baru pertama kalinya nih kejadian kayak gitu. Tiba-tiba suara hilang gitu. Justru kaget banget, terus panik, bingung harus kayak gimana kan. Luak liuk gitu kan, dengan sorangan direk minta tolong ka saha. Maksud sendirian gak ada pendamping. Iya kan biasanya kalau kalau sinden kan, makanya justru dari itu sinden tuh harus minimal 2 lah gitu. Ini buat posisinya iya gitu, bisa sekali ewang gitu. Ini Sianda sendiri, untung saat itu teh lagi ada ya adalah dari penonton yang bisa nyanyi kebetulan gitu. Mungkin ya emang kita jalannya harus kayak gitu kali ya. Akhirnya mah yang penonton itu disuruh nyanyi. Nah Yanda langsung sudah bingung harus minta tolong sama siapa gitu kan. Akhirnya aduh keinget si Uwa gitu kan. Si Uwa emang rada bisa tentang hal-hal kayak gitulah, hal-hal mistis kayak gitu. Nah, SMS lah di situ teh ya udah waktu itu teh kan susah sinyal gitu kan, nggak ada internet kan, SMS ke si Uwa teh. Wah gimana gitu, ini Dada lagi manggung, suara Dada tiba-tiba hilang gitu. Langsung si Uwa teh nelpon buat memastikan bener nggak nih anak gitu kan, takutnya bohongan mungkinnya gitu. Pas Uwa nelpon emang udah nggak ada, udah bener-bener nggak ada banget, nggak ada sama sekali, nggak ada suara. Nah akhirnya mah Uwa teh kayak ngirimin, nih bacain ini gitu, kayak sholawat gitu loh gitu, nih bacain ini, terus gebrakeun cenah 3 kali gini, gebrakeun 3 kali cenah gitu kan ka taneuh gitu. Ya akhirnya mah pas udah baca itu, alhamdulillah ada lagi suara, muncul lagi nih suara itu mah, masya Allah gitu, alhamdulillah gitu. Nah si Uwa teh langsung bilang, Dada posisi di mana kayak gitu, posisi di mana Uu bilang, Uu ayeuna kadinya katanya teh gitu, kirim we alamatna, kirim lah. Akhirnya mah gitu, datang we Uwa teh datang, langsung sama Uwa teh dipegang tangan teh gitu. Terus kata Uwa teh kunaon, nggak tahu kata Dada teh tiba-tiba hilang gitu kan, bingung juga gitu kan. Ai pas ngeliat meren si Uwa teh jeung grup mana, pas disebutin sama grup ini, paingan. Uwa teh langsung iya, Uwa teh langsung kayak gitu, paingan atuh. Berarti ada mitosnya ya. Iya gitu, paingan. Dari situ teh sama Uwa teh selama manggung itu didampingin terus sama Uwa sampai pas udah mau beres kata Uwa teh, da ieu mah geus rek beres, nah sok aya nama engke cenah lamun geus beres cek si Uwa teh telepon we cenah bising eueuh nu ngajajabkeun mah cenah. Terus engke cenah pulangna urang langsung we sakalian ubaran teh gitu. Nya cek teh gitu. Akhirnya mah ya teh pulang nabe dari situ teh kan malam ya aya malam. Langsung dijemput sama anaknya Uwa, pulangnya teh malam dijemput sama anaknya Uwa. Sok cenah aya nama ka tukang rampe. Teangan cau emas. Ieu mah kudu ku cau emas cenah di ubaranana. Oh iya, ya nanti bari jeung teu apanya cau emas teh kumaha gitu kan. Cau emas. Apa cauna berbentuk atau gimana gitu kan. Ya nanti bingung. Nah, akhirnya mah sama anak gua teh malam-malam tuh ya nanti ke pasar ke tukang rampe malam-malam nyari-nyari cau emas. Ketemulah cau emas, ya bari jeung kenalan dulu enggak? Geuning cau emas teh siga segar denaon nih ngamun nih aralit geuning cauna teh. Cau muli kan gitu. bilang. Akhirnya ketemu lah cerita langsung
langsung we cenah ka dari langsung dah nyusul ka dieu ka rumah temennya Ua yang emang gurunya Ua juga gitu. Masuk lah. Emang pas begitu masuk teh langsung kayak si bapaknya teh kayak gimana gitu. Ekspresinya teh ngelihat Dada teh kayak gimana gitu, nggak enak ekspresinya teh gitu. Datang lah di situ teh. Makin Salaman tanda gitu. tanya dong. Iya. Detik cekin teh gitu. Diem, tapi di situ teh posisi suara udah mulai abis lagi, udah mulai gak adaan lagi, kayak berat banget, nafas juga berat ya. Rasanya kayak serak gitu. Bukan kayak serak, kalau serak emang suara yang udah serak-serak gini kan, ini mah kayak ketahan gitu loh, jadi mau berat gitu, mau ngelarin suara teh berat, ketahan gitu di dalam badan teh kayak berat aja gitu mau ngeluarin suara teh. Akhirnya duduk gitu, ditanya kumaha ya itu kunaon tadi teh gelis gitu kan. Terus Yanda ceritalah kejadian yang udah Yanda alamin tadi. Begitu cerita, oh cenah kieu geuning, oh gitu cenah caritana. Nuhun jadi gitu. Sok atuh aya nama cenah. Cobi cenah ninggal pananganna cenah tinggal we. Allah cenah gitu, tapi nggak ngejelasin apa-apa. Jadi nanti bingung gini, tambah bingung apaan sih gitu kan, ini orang apaan gitu dilihat gitu tangannya teh, oh Allah Gusti sudah gini gitu lagi, yang teh makin tambah bingung kan. Akhirnya mah di situ teh air dawegan kan, air dawegan terus ya cau emas gitu. Pertama teh disuruh minum dulu kan, minum air dawegan. Terus si cowoknya teh dipegang gitu, langsung kayak didoain gitu nggak sih? Iya didoain gitu. Pas udah gitu teh katanya sok ayeuna emam, tapi cenah emamna teh di bawah nya ti handapna cenah gitu. Oh nya sok dipamukakeun, ngomsekeun mam sok mam tong dirasa-rasanya langsung mam we cenah, rek amis rek pahit rek asup mam cenah gitu. Da emang si pisang teh udah rasanya tuh udah beda, hambar kayak ya gitu hambar gitu. Nah cek teh gitu, oh mam we cenah mam ya nate nurut ya nate ya mam ku yang teh pas sudah beres sok aya nama kapengker nengna kapengker gitu mengkeran si bapakna mengkeran pas yang teh dari belakang teh kayak digituin gini digitu kayak diangkat tapi kerasa gitu kayak diangkat gitu loh dari belakang teh gitu dari belakang. Nah ya nanti kan posisi ngadep ke kaca, jadi benar-benar di depan teh ada kaca di depannya jendela gitu, jendela duduk pas sebelum si bapaknya teh pas lagi ngegini tuh tiba-tiba berhenti, pas lagi ngeginiin dari punggung teh tiba-tiba berhenti, cenah gening tos ngerak ieu si bapaknya gitu. Bilang gitu ya nanti makin bingung apaan yang ngerak daki gitu kan. Naon gitu kalau yang saya tahu nih Yana ini selalu berpikiran positif ya. Iya karena mungkin nggak tahu apa itu. Iya gitu. Nah iya teh naon gitu kan kiana teh. Alah tos ngerak ieu geuning cenah ieu mah tos parah cenah. Si bapaknya teh gitu. Naon nu parah da perasaan abi mah teh gaduh panyakitna naon gitu kan. Tos parah cenah ieu mah. Cingkin cenah urang cobi bersihan nya nengnya cenah tahan cenah gitu. Nya da itu mah aduh rasanya teh meni badan teh panas teh kayak sing sareak gitu geningan nya badan teh gitu. Nah udah gitu teh ya nanti duduk digituin kan dari digituin set gitu. Nah pas digituin teh ya masya Allah itu mah di depan kaca tehnya itu mah langsung di depan kaca kayak ada tangan gitu nyakar kayak gitu teh. Kok ngeri itu jadi teh yang tadinya Yanda bercanda masih bercanda gitu kan, masih wah tenang gitu apaan sih gitu kan. Itu mah tiba-tiba seketika diam gitu kayak perasaan tuh campur aduk gitu, pengen nangis ini tuh harus gimana gitu antara sedih, bingung dan gak nyangka gitu dalam keadaan sadar tapi ya gimana gitu gak sulit diungkapkan dengan kata-kata, speechless gitu loh langsung pas ngelihat tangan gitu langsung gitu kan ngilu banget ya. Iya gitu ngilu banget di depan mata banget, depan kaca bener-bener di kaca tuh gini. Tapi sambil waktu yang Yanda rasain dan Yanda lihat
kelihatan kayak ada wujudnya. wujudnya enggak, cuman tangan aja nyakar gitu gitu Linu gitu. Di situ ya, Masya Allah gitu, ya Allah gitu, langsung ya Allah kenapa ya Allah kok gini gitu kan, ya Allah dada salah apa gitu, kok tiba-tiba ada hal yang di luar nalar terjadi sama diri gitu. Pas udah digituin sama si bapaknya, badan tuh kayak langsung plong gitu, Ringan. lega gitu, kayak udah gak ada nih yang ketahan di dada tuh, kayak udah lepas gitu, lepas gitu, plong. Kumaha Neng? Ditanya sa, kumaha tos rada lega, cenah rada mendingan, nya cerita gitu, alhamdulillah Pak. Bari ya nanti sieun teh gini, pengen nangis gitu, pengen pulang takut gitu posisinya itu udah malam, hampir tengah malam, malah hampir jam 12 malam, bayangin jam 12 malam ada kayak gitu Saya aja yang dengernya ngeri banget. iya gitu, kayak ya Allah kita harus gimana gitu kan. Nah akhirnya sok aya nama cenah mayun ka bapak, cenah mayun. Nah pas dia ditanya lah gitu, terang teu bieu kunaon. Apa tuh? Terus si bapaknya ngejelasin lah, terus kata si bapaknya teh, gelis cenanya da ari dinu seni mah cenah non upami urang teu kiat-kiat mah gitu kan. Tekiat-kiat teuing Nya mah teu kiat-kiat teuing mah cenah da seueur pisan gogodana cenah. Matak atuh da Neng mah meuni polos pisan, cenah kata si bapaknya teh gitu. Meuni polos pisan atuh gelis cenah kata si bapaknya teh. Matak pantes we cenah rek teu jadi inceran kumaha cenah da saking ku polosna gitu kan, ai batur mah gaduh pegangan naon misalkan babacaan naon, ari anda emang estuning ku bismillah teh bismillah we hungkul gitu kan, unggalna beuti teu gaduh cecepengan kumaha gitu kan. Langsung dijelasin, ieu mah cenah aya nu kanyeri non nu pernah nu kanyeri hatean ku Neng. Kayak gitu. Kanyeri hatean cik teh, Bapak kanyeri hatean ku Neng kumaha, perasaan Neng mah da selalu bersikap baik gitu sama orang lain teh, tapi belum pernah gitu belum pernah gitu ulun ngagogoreng jauhin gitu kan, ngagogoreng batur mah gitu kan. Tapi nah hari nya cenah ieu teh aya sami cenah kawih siga Neng cenah, tapi kompetitor mungkin mungkin merasa tersaingi atau kumaha gitu ta janten nya kieu cenah ngirim nut para ruguh lah gitu. Malahan mah karena sebelum kejadian itu teh Yanda teh ngalamin selama 3 bulan lamanya nggak ada yang ngasih job. Satu pun dalam 3 bulan. Iya. Biasanya normalnya nih. Normalnya kan Yanda kalau ngambil acara cuma Sabtu Minggu ya. Berarti normal ya paling sedikit 4 lah. Sebulan dalam sebulan. Ini nggak ada itu nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Yanda di situ bingung ya. Sampai Kak HPT nu biasanya rame gitu kan, yang Neng kaping Neng kaping sanu gitu kan, kosong tuh. Ini tiba-tiba sepi, kayak orang-orang teh kayak lupa aja gitu ya, nggak ada Yanda gitu. Yanda tuh bisa nyinden lain sasaha gitu. Teh Yanda, oh mungkin ini teh buntut apa dari yang kemarin 3 bulan kemarin nggak manggung gitu kan. Yanda teh di situ teh, oh kata Yanda teh, emang Yanda teh salah naon gitu kan, asa nggak pernah ngelokin apa-apa gitu kan. Saya makin bingung, ya Allah kenapa gitu kan. Tapi Yanda kan selalu kayak, oh ya Allah mungkin emang belum ada rezekinya aja gitu kan. Iya positif, selalu positif ya, namanya nggak pernah buat si itu menurut nggak pernah punya pikiran kayak gitu, jauh gitu dari pikiran kayak gitu. Akhirnya mah ya si bapaknya teh ngejelasin, Neng cenah aya nama wayahna cenah kedah gaduh cecepengan cenah gitu, kedah aya nu ngajaga Neng lah kumargi cenah upami kieu wae cenah karunya ka Neng mah bapak nyiksa cenah da Neng nu bakal kasiksa mah gitu. Neng nu teu raos mah gitu. Walaupun kitanya nggak pernah gimana gitu ke orang lain ya, tapi nggak tahu kan orang di luar, apalagi ngerasa tersaingi gitu. Jadi iya Masya Allah gitu kan. Oh terus kedah kumaha atuh Neng teh bapak gitu kan, disitu teh kedah kumaha da sieun gitu kan, saking polosnya Yanda iya gitu. Ari abi kedah kumaha atuh kan gitunya. Nya aya nama cenah sok Neng cenah non nya sok ngawirit gitu. Neng cenah sok
solawatan kata teh. Oh sok bapak cenah gitu. Sok ayeuna mah cenah wiridna gentos ku ieu cenah dikasih gitu bacaan apa kayak ya lafaz-lafaz goblok gitu. Tah ieu ngawiridna ieu aya namanya cenah gitu. Upami neng tos ngarasa kurang enak atau di badan teh asa bareurat sok cenah dibacakeun, diangoskeun ieu apa gitu. Terus ya teh dikasih kayak kalung gitu, kalung. Tah si kalungnya teh ada batunya di tengahnya teh. Ada batunya gitu. Bandulnya mungkin ya. Batu kayak batunya teh kayak warna hijau toska gitu. Si batunya. Tah ieu cenah tah terus awalnya mah emang si batunya teh belum dibikin kalung, baru batu aja. Cuma ada bolongnya. Batu aja, ada lubangnya ada si batunya. Terus sok ayeuna mah cenah ayeuna cepengan ku Neng cenah. Terus Neng ayeuna beureum cenah gitu. Lah makin takut di situ teh. Itu waktu di tempat itu masih di tempat itu, masih di tempat itu. Sok ayeuna mah cenah Neng cepengan cenah. Ayeuna Neng beureum gitu. Sok tapi Neng kedah relax, tenang gitu. Dalam hati teh, ya lo gimana bisa tenang gitu kan. Bor hayang tenang, hayang balik gitu kan. Kumaha ieu teh. Sok ayeuna cepengan cenah beureum. Nurut ya natanya beureum. Terus di situ tuh udah nyoba tenang ya, nggak apa-apa. Sok tenang. Semakin diri relax, semakin Yanda relax, semakin Yanda tenang, semakin kayak di depannya teh muncul sosok orang nampak gitu, duduk di depannya. Kayak perempuan pakai ke atas ya, mukanya mah nggak jelas, tapi ada gitu duduk di depan Yanda. Semakin Yanda fisiknya jelas banget duduk gini tah kayak kita gini duduk, tapi posisinya Yanda teh sila itu duduk di depan Yanda, duduknya kayak sinden. Duduk. Terus kata si bapaknya teh Yanda juga, jadi suara si bapak teh semakin sini semakin jauh. Semakin Yanda tenang teh semakin jauh suaranya teh. Suara si bapak itu teh. Terus si bapak teh ngomong kayak dari jauh teh, "Sok Neng ayeuna mah sok nyarios cenah. Naon Neng raoskeun, naon kan nyari kasusah kasedih Neng teh sok curhatkeun cenah kanu aya nu aya di payuneun Neng cenah gitu." Ya di situ teh Yanda teh kayak ini curhat ke sini gitu kan. Terus Yanda teh ngomong lagi di situ teh ngomong, "Ibu," kan Yanda manggilnya ibu. Ya gitu teh, "Bu," Yanda teh ya ceritalah Yanda gitu. Nah, cek Yanda teh hari batur gitunya meniku harianeun gitu dengan semudah itu kayak menutup rezeki Yanda gitu kan. Terus Yanda selama 3 bulan kemarin nggak ada panggungan, nggak ada job gitu kata Yanda teh. Terus yang paling parah hari ini Yanda lagi nyanyi tiba-tiba suara hilang gitu kan kata Yanda teh. Terus tiba-tiba di badan teh nggak enak, sesek kayak ketahan gitu, geuning mau keluar suara teh susah kata Yanda teh. Kenapa gitu kok orang lain setega itu, padahal Yanda mah nggak pernah punya pikiran jelek, gak pernah bersikap yang aneh-aneh gimana gitu perasaan Yanda mah gitu. Nah di situ teh si yang ada di depan Yanda teh kayak sabar gelis gitu sambil ngusapan. Di situ sampai Yanda teh kayak berlinang air mata teh karena kayak terharu gitu kayak mama sendiri gitu, kayak sabar gelis gitu sambil Yanda teh diusapin. Bener itu teh di alam bawah sadar Yanda, tapi kerasa gitu, kerasa ngusapin sentuhannya kerasa, benar-benar kerasa itu mah kayak ting sabar gelis gitu. Da ari dihirup di nu seni mah nya emang seueur pisan gogodana gitu, wayahna Neng kedah kuat gitu kan. Itu mah bener-bener kayak ya sampai nangis teh gitu. Bener-bener ya Allah gitu, kayak mama sendiri lagi tapi itu teh yang ada di dalam situ kan, ini batunya tetap dipegang sama Yanda. Terus pas di situ kumaha Neng tos cekap cenah deket jauh gitu dari kedengarannya, kumaha Neng tos cekap atau bapak udah ngerasa lega gini. Ternyata emang bener gitu, kalau kita lagi ada susah, lagi ada masalah kan, ternyata daripada ketawa obat yang paling manjur teh adalah nangis gitu kan. Mentak di situ bener-bener mencurahkan isi hati Yanda teh, bener-bener gitu Yanda teh ngomong ke yang ada di depan Yanda. Terus ya responnya juga enak gitu ke kita teh, kayak nguatin kita banget gitu, kayak
tenang ayeuna mah cenah neng henteu nyalira deui cenah gitu kan. Nya di dieu gitu aya nya itu gitu ada dia Yang gitu. jagain. Yang jagain gitu. Ayeuna mah tong hariwang tong melang cenah gitu. Ayeuna mah neng cenah bakal intina mah harus kalau mau sukses harus kuat gitu, harus bisa ngelaluin ini semua gitu kan. Karena Semua dalam juga sukses itu iya banyak hambatannya. iya badai pasti berlalu gitu Nah, kan. Nah, akhirnya mah di situ udah selesai tos cekap sok ayeuna mah cenah buka tah pas yana mau ngebuka mata kayak gitu gini ngilangnya teh kayak mundur tapi tiba-tiba ngilang gitu loh si berbentuk asap. kayak berbentuk asap tapi mundur jauh gitu hilang aja pas ngebuka mata teh geus gara remupnya ya teh geus gara remup mata teh udah sembab banget gitu. Tapi alhamdulillah gitu kayak wah lega akhirnya gitu maksudnya teh ini bisa di Yanda bisa mencurahkan isi hati Yanda gitu alhamdulillah gitu lega banget rasanya gitu pas udah gitu Oke, setelah itu kan udah dikeluarin. Apalagi? udah dibersihin gitu. Udah dibersihin. Nah pas sudah dibersihin itu terus kan udah tengah malam juga kan waktu itu posisinya terus akhirnya kata UAT udah sekarang mau pulang aja cenah. Kalau misalkan ada yang kerasa lagi atau misalkan apa masih ada yang nggak enak gitu bilang katanya gitu sok sekarang mau pulang weh. Terus ya si batu itu dibawa terus akhirnya mah dibikin kalung gitu kan. Dari situ ya Yanda akhirnya pulang. Nah malamnya begitu nyampe ke rumah gitu kan si batu itu teh sama Yanda teh disimpan di lemari gitu kan. Nggak dipakai sama Yanda? Enggak, karena kan jadi kata Oa dipakainya kalau misalkan Yanda lagi nggak ngerasa nggak enak badan gitu atau yang ngerasa hawanya nggak enak lah gitu nggak enak perasaan kan bisa gitu kalau misalkan nabe gitu ya kayak kalau hawanya udah nggak enak tuh suka nggak enak aja gitu biasanya main feeling ya iya gitu ya, suka gitu kalau misalkan kayaknya bakal gini deh tapi kalau emang dari awalnya udah aman gitu kayak ya udah aja aman gitu akhirnya mah disimpan lah tuh di lemari karena kan nggak boleh dilengkahan udah dilengkahan simpan lah sama Yanda di lemari itu batu ya simpan di lemari nah tidur lah tuh ya pas pagi-pagi adzan subuh ya nanti bangun gitu kan nah pas bangun ya kan miring gitu ke kiri pas miring ke kiri kaget lah ternyata si batu itu teh yang ada di lemari tiba-tiba ada di pinggir persis di pinggir Yana persis di pinggir banget nggak ada yang mindahin ya nggak ada orang kan posisinya Yana pulang jam 12 malam ya malam tengah malam kan pulang ke rumah terus Yana di kamar tidur sendiri juga jadi kaget bingung terus kok ada di sini gitu kan itu langsung begitu gini langsung berdiri langsung nah gitu serem gitu kan kok bisa gitu kok ada di pinggir gitu kan akhirnya Yanda bilang lah ke Uwa besoknya paginya gitu Yanda ke Uwa lagi terus bilang lah wah katanya kenapa si batu teh iya bisa pindah sendiri ya bukan pindah sendiri cina emang kan itu cina buat ngejaga kamu ya tapi atuh
ai pindah sendiri ting mah darewas atuh sok kaget Apalagi kita yang mindahin, Iya, udah nyimpen gitu yang kan. nyimpen emang Jelas bener-bener banget. disimpan gitu di lemari, Nah. tiba-tiba ada di pinggir mah dah kaget atuh. Bener. Ya Allah gitu, gitu bisa Nah. lempang sorangan. Akhirnya mah teu moal nanaon kata Iya. Wati nggak akan apa-apa dah katanya gitu. Asalkan ya dijaga we baik-baik katanya gitu. Udah nggak yang aneh-aneh juga gitu kan. Bukan jadi Mewujud apa gitu kan. gitu nggak jadi aneh-aneh nggak gimana cina emang ini buat ngejaga dada aja katanya gitu. Buat jaga-jaga gitu. Supaya kejadian yang kemarin Nggak sebisa terulang mungkin lagi. sebisa mungkin tidak terjadi lagi gitu Nah, kan. karena itu baru pertama kali Pertama kali seumur hidup selama aku hidup di dunia Nah. dibilangin juga. Baru pertama kalinya ngalamin gitu yang tadinya cuman apaan sih gitu kan, terus ngelihat yang kesurupan juga paling bohongan Iya, gitu kan. iya, settingan lah Ya itu mah gitu. settingan itu mah gitu. Tapi pas udah ngalamin sendiri kejadian kayak gitu Ya. langsung ternyata ada loh gitu kan. Hal-hal mistis yang di luar nalar kita teh ada gitu. Kayak ya Allah nggak masuk akal sebenarnya kan Iya, tapi kalau terjadi. untuk logika apa sih ya? Apa sih gitu kan tapi terjadi. Nah, akhirnya udahlah kejadian itu selesai kan ya. Akhirnya mah sembuh gitu kan, sering ngewirid yang dikasih sama Ya. si bapak juga tang wirid gitu. Nah, gak lama dari situ ya ndak nambah lagi nih. Dapat job lagi nih. Aduh job lagi. Berarti udah sukses nih. Amin. Udah Ya nggak ada adalah. hambatan lagi. Udah nggak ada hambatan lagi nih, udah kebuka nih sekarang mah nih gitu kan. Nah, dapat job lagi ya di satu daerah gitu. Nah, kebetulan waktu itu nabahnya nabah reak. Beda sama benjang ya? Beda sama benjang. Dari alat musiknya aja udah beda. Bereak ceritanya. Nabah ya. Happy di situ happy banget karena emang nabahnya sama grup yang udah biasa, terus udah kayak keluarga lah gitu. Mungkin chemistry-nya udah terbangun. Nah, gitu. Ih, bener banget udah kayak di treat like a queen gitu loh di grup itu teh emang bener-bener gitu nah. Nabeh lah ceritanya di kita. Nabehnya teh 2 rombongan. Yanda di depan, reak di belakang benjang. Nabeh lah kita teh. Tapi masih dalam satu naungan enggak atau beda? Beda grup. Nah, tapi pas mau begitu nyampe ke tempat, hawa-hawa udah nggak enak nih, ngelihat yang kesurupannya juga udah wah heboh lah. Maksudnya nggak kayak biasanya gitu. Padahal bukan sekali itu aja ya, Iya. lihat yang kesurupan itu. Tapi ini mah yang makan ayam juga udah habis berapa gitu yang makan ayam. Kan biasanya cuma 1 gitu kan. Ini mah udah beberapa ini mah udah guys, ini mah hawanya udah nggak enak gitu kan katanya teteh. Emang dari jalan juga udah ngerasa nggak enak katanya teteh, kenapa nggak enak woy gitu. Akhirnya mah nelpon si Uwa gitu kan kata si Uwa juga kalau ada apa-apa mah bilang gitu kan. Oh dada nabeh di dieu tapi asa nggak enak hati ini katanya teteh gitu, asa takut ada apa-apa gitu kan. Nya kadinya nyusul lah cerita. Nah, pasiennya lagi nyanyi gitu lagi nyanyi. Dah itu teh masih bentar lagi nyampe ke tempat. Jadi kan iring-iringan gitu kan, iring-iringan. Jalan itu teh? Iya, jalan atau masa Ya kirain yang untuk kawihnya mah naik apa gitu di belakang enggak jalan lagi jalan ya tuh biasa nyanyi. Tiba-tiba dari belakang entah itu Bang Barongan gitu kalau nggak salah mah nubruk bener-bener nubruk teh jedar sengaja gitu ditubrukin. Ya nggak tahu sengaja, nggak tahu mabok, nggak tahu gimana. Pokoknya mah dari belakang teh nyuruduk lah gitu Dari grup lain itu ya? Iya dari belakang teh nyuruduk. Ini teh bagian sini gitu kena roda, kena ini teh kena roda, pinggang kena roda, langsung nyanda jatuh ambruk di situ juga udah nggak bisa berdiri di situ posisinya udah sakit banget udah nggak bisa jalan. Yang tak histeris di situ langsung diangkat lah. Itu mah kayak aduh drama banget pokoknya mah. Nambah itu ya waktu hari itu gitu. Diangkat udah sakit banget, udah histeris banget. Diangkat lah yang teh. Diangkat dibawa ke salah satu rumah gitu ya. Untung posisinya di situ si udah datang. Si udah datang nih. Terus udah datang dibawa ke rumah.
kan pas mau diurut kaki kan sok dilurusin gitu Iya. kan, dilurusin. Pas mau diurut tiba-tiba dari pinggang ke bawah teh udah nggak bisa kekontrol, udah gituan, Getar gitu ngegeter gitu. gitu, udah ngegeter, udah nggak bisa ini, udah nggak kekontrol. Dari pinggang ke bawah teh Tapi ke atas mah normal. normal. Jadi dari pinggang ke bawah teh udah mati rasa, udah nggak berasa apa-apa. Tapi ngegeternya tuh ngegeter banget Kenceng gitu, gitu. kencang banget gitu. Sambil pas mau diurut, si Wa teh ya sambil baca-baca gitu kan, sambil kayak dibersihin Iya. gitu. Ya nanti situ udah histeris banget, dah sakit banget kan pinggang, kena roda, ujung roda bang, udah ngegeter banget gitu. Sambil diurut sama si Wa, terus pas udah digituin sama si Wa teh kaki teh gitu, set gitu kan. Pas udah digituin langsung kata si Wa teh, tenang sadar cenah si Wa, istighfar gitu kan kata si Wa, istighfar dada, istighfar, ingat cenah si kata Wa teh gitu, kata Wa teh, so ingat cenah, hei cenah tong malaweng. Nah pas udah gitu, pas udah rada tenang kan, udah tenang, udah diurut juga sama si Wa, langsung kata si Wa baru ngomong, jeung pabelit jeung abu sagala gitu. Jadi ternyata waktu Yanda itu badan ngegeter dari pinggang ke bawah teh, itu teh udah ada yang masuk. Udah ada yang mau masuk. Iya, udah ada yang masuk ke badan Yanda, cuman baru setengah. Karena Yanda kan, ya kan si Uwa ngingetin terus istighfar gitu kan, si Uwa gitu, jangan sampai kalap ke bawah gitu, gitu. Jadi posisinya waktu itu teh udah ada yang masuk gitu, yang kayak gitu. Tapi baru setengah, karena Yandanya masih kuat nahan gitu. Masih sadar ya? Masih sadar, meskipun udah nggak karuan, itu sakitnya tuh luar biasa. Kena ujung gitu, kena ujung roda. Iya, kebayang dong. Sakit banget itu, udah nggak bisa jalan gitu, udah nggak bisa bangun. Terus si Wa teh jeung kabelit jeung abu sagala. Terus si Wa nanya, dipakai tuh cenah eta. Nah itu yang tadi saya mau nanyain, kenapa itu nggak dipakai? Iya karena awalnya kan Yana ngerasanya aman-aman aja, happy aja, karena udah mah grupnya kan bukan grup baru yang nggak asing gitu kan, udah kayak keluarga juga gitu. Tapi emang kan kita nggak ada yang tahu gitu kan, akhirnya malah kan itu posisinya udah mau udahan gitu, udah mau nyampe ke rumah gitu. Makanya pas si Wa teh nanyain kenapa cenah nggak dipakai, cenah kata si Wa teh, geus nyawa cenah kan itu tuh daerahnya emang daerah tonggoh lah gitu, daerah atas gitu. Nyong geus nyawa cenah daerah na kieu, cenah si Wa teh. Ya da sugan teh cik teh, kata Yanda teh nggak akan terjadi apa-apa gitu, orang yang happy, seneng gitu kan, sama grupnya juga yang udah kayak keluarga banget gitu kan, udah deket, udah pada kenal, jadi nggak ada canggung lagi. Mungkin kalau untuk di grup nggak ada apa-apa, itu kan ada grup yang lain. Nah gitu, ya nanti nggak mikir ke situ gini kan, udah kata Yanda teh nggak akan apa-apa. Nah pas udah gitu langsung kata Wa teh, sok cenah engke deui mah cenah matakna non mending oge ya bawa, meskipun nggak dipakai tapi dibawa aja di tas, nah gitu. Kalau misalkan nggak enak baru dipakai, dikalungin gitu. Kalau misalkan masih aman-aman aja mah ya udah simpan di tas. Ya kata gitu. Nah tapi semenjak kejadian itu jadi meskipun Yanda gimana ya, semakin kesini teh semakin pede aja gitu. Jadi setelah 2 kejadian kemarin yang itu teh, yang tadinya takut sieun tapi malah jadi bisa lah gitu. Karena Yanda teh takutnya gini, kalau misalkan kita overthinking negative thinking terus, jadi malah yang tadinya nggak akan terjadi malah terjadi gitu kan. Sugestinya ya. Iya gitu. Jadi Yanda teh, terus Yanda juga nggak mau ketergantungan harus bawa itu terus gitu lah, nggak mau gitu Yanda juga. Jadi makin kesini teh terkecuali kalau misalkan manggungnya malam, nah baru Yanda bawa gitu. Itu juga nggak jarang dipakai gitu. Kalau misalkan manggungnya siang mah biasa aja gitu, bismillah aja gitu. Nah makin sini udah benar-benar nggak pernah dibawa aja. Oh udah dilepas aja? Dilepas aja, bukan dilepas sih, masih disimpan gitu aja, iya disimpan aja gitu, disimpan aja. Tapi nggak pernah terjadi lagi. Sejauh ini mah ya jangan dong. Iya maksudnya selama kan Yanda udah simpen itu barangnya. Iya. Nah kedepannya ada nggak hal-hal yang aneh-aneh lagi gitu? Sejauh ini mah
nggak ada sih, aman-aman Ya aja. amit-amit ya Amit-amit nggak mau atuh. ngapain gitu kan ya. Ya Maksudnya jangan atuh, pengennya ya. aman-aman aja gitu. Tapi alhamdulillahnya teh gitu. Jadi pengalaman yang apa pembelajaran juga gitu buat Yana. Maksudnya teh nggak selamanya yang menurut kita udah ya gak apa-apa gitu. Terus kalau misalkan kita ngerasa bisa gitu, kadang kan kalau senior gitu kan kita kan nggak tahu emang gitu. Di seni mah kayak gak ada senioritas kayak gitu karena emang semua juga terus belajar lagi. Tapi tetap aja kita tuh harus bisa ngejaga ucapan, sikap kita gitu kan. Jangan sembrono juga kan. Gitu, jangan merasa asa aing gitu. Karena gini ya, Yanda kan dari awal Yanda terjun jadi sinden gitu, jadi kawi, Yanda nggak pernah punya buku lagu. Wah, aneh sih. Biasanya sinden itu nggak lepas dari namanya teks. Iya kan? Iya. Yang saya tahu itu. Iya. Selalu lihat bawah teks gitu kan. Ini lagunya ini. Iya. Apa mungkin Yanda sebelumnya udah ngapalin dulu lagunya yang mau dibawain ini. Enggak juga. Ini harus di luar kepala, enggak. Emang bener-bener. Jadi ya nama gini ya nih kalau manggung. Lagu ieu teh misalkan lagu apa gitu nya, judulnya ini. Tah, enggak tahu ya teh. Mas ya nu kumaha gitu kan. Terus Yana enggak punya buku juga. Iya. Gitu kan. Enggak lihat HP juga. Enggak lihat HP karena kan kalau lagu Bugun jarang banget ada di itu di HP gitu. Lah kumaha gitu kan. Malik ke katukan saron atau katukan rebab gitu kan. Lagu eta teh nu kumaha sih? Anu kieu maunya tuh apa? Oh, jadi ya nama lagu teh banyaknya yang apa laguna, apa judulnya. Berarti gitu. Udah mengetahui bahwa lagu itu isinya itu. Iya, tahu lagunya gitu. Kayak gini, kayak cuma, gimana. Ini judulnya ini mah nggak tahu. Nggak tahu. Lucu juga ini ya. Nggak tahu. Makanya kirain tiba-tiba teksnya ada di sini ya, gitu. Karena emang dari dulu nih ya, dari awal manggung gitu ya, nggak pernah kayak misalkan kan kalau orang lain mah misalkan belajar gitu ke siapa, terus guru ke siapa, terus minta nyatot gitu. Diana kan paling anti sama yang namanya nulis. Paling males banget kalau nulis sih. Makanya pas sekarang kuliah di Karawitan kan Yana di Karawitan ambil spesialis kepesindenan kan Yana. Itu khusus seni kan. Iya. Harus wajib punya buku lagu. Dan pada akhirnya apa? Yana mah nyuruh ke temen. Sok katanya nanti pang nulisin sama Yana dibayar. Nah ini dosennya nih. Jadi Yana itu nggak pernah nulis untuk tugas. Nulis lagu. Tugas mau nulis kerjain. Oh iya, lagu. Jadi setiap disuruh nulis lagu nggak pernah dikerjain. Dikerjain sama orang lain. Iya. Kerjain sama orang lain. Karena paling bukan gimana ya, gogodana tik itu gini kan. Tapi insya Allah gitu kalau lagu mah dulu juga Yana belum berani kayak kalau ngawi sendiri deg-degan gitu, apalagi kalau jaipongan deg-degan gitu, takut yang lagunya Yana nggak apa gitu kan. Tapi sejauh ini aman. Aman. Berarti belum pernah nih yang kata Yana kan nggak pernah nulis teks lagu. Dan di saat Yanda nabeh ya, dikasihlah lagu yang benar-benar Yana nggak tahu. Pernah nggak? Pernah. Itu gimana? Ya itu mah improvisasi. Kalau lirik kan nggak bisa diimprov ya. Kepesindenan mah bebas. Apalagi kalau kayak lagu-lagu yang dulu kan kebanyakan yang sindiran gitu. Jadi emang bener-bener nggak terpaku teksnya harus kayak gitu. Gitu. Jadi bebas. Nah itu saya baru tahu soalnya. Oh iya. Kalau itu harus bisa diimprovisasi. Bisa. Yang penting kita ngikutin musik mungkin yang penting musik. Kenongan sama goongannya di situ. Mungkin karena liriknya enggak semua orang tahu yang kayak gitu mungkin. Kalau lirik yang udah semua orang tahu apa sih kok gitu mungkin ya. Gitu kan. Tapi kadang kan ya nama bingung gitu kalau ngelihat yang sinden-sinden yang ini kayak lagu kan Kembang Gadung gitu kan. Kayak itu kan kayak udah makanan sehari-hari lah gitu. Tapi kadang masih suka justru yang nama jadi nggak fokus kalau masih ngelirik ke teksnya, jadi nggak fokus, malah jadi buyar, malah jadi
Jadi pengennya gini tapi tulisannya gitu. Jadi nggak inilah, nggak bebas gitu. Tapi improv itu nggak selamanya benar loh. Iya, tapi yang penting enak. Ya pokoknya sejauh ini mah aman lah gitu, Aman lah ya. aman. Berarti setelah itu nggak pernah ngalamin kejadian lagi. Alhamdulillah gitu. Tambah kan mama juga kan kayak mama kan kayak puasa Senin Kemis gitu kan. Terus sholat malam gitu kan. Sok sepertiga malamnya dikuatin gitu kan. Karena yang bisa nolong kita ya cuma Allah kan gitu. Meskipun banyak perantaranya, tapi tetap aja kita harus benar-benar dari diri kita sendiri gitu yang harus diperbaikin kan gitu. Mau pati-pati aya nu kitu bisa nyerang kita kalau kitanya nggak lemah makan gitu kan. Gitu. Makanya harus dari diri sendiri harus dikuatin. Harus yakin dulu diri. Harus gitu. yakin gitu. Jadi kita belajar. Ya betul. Kesimpulannya buat kamu. Apa tuh buat sahabat Teteh? Ya intinya mah harus jadi orang tuh jangan merasa asa aing lah gitu ya kasarnya mah. Harus rendah hati ya. Di atas langit masih ada langit gitu. Nah kita harus tetap berkomunikasi apalagi sama yang lebih tua gitu. Komunikasi harus baik gitu kan. Berbicara juga jangan seenaknya asal bisa jeplak. Nempatin ya. Iya gitu, bisa menempatkan lah gitu intinya mah. Terus harus selalu rendah hati. Nah, selalu. Walaupun kita udah di atas. Iya gitu. Kita rendah hati. Harus rendah hati, harus baik hati dan tidak sombong gitu. Oke Yanda, sebelum saya tutup nih, boleh dong sedikit gitu kawihnya gitu. Mungkin sahabat Teteh juga pengen tahu gitu. Bener nggak ini kawih beneran gitu kan? Bener dong. Karena orang-orang kan belum tahu. Iya belum. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau belum tahu aku. Mungkin sedikit ya orang siapa sih Yanda ini gitu. Yanda ini ya Yanda mah Yanda. Yanda teh mamana Yani bapana Dadang. Bisa aja. Mau bener mau bener Yanda teh singkatan dari gitu. Iya mamana Yani bapana Dadang. Berarti filosofinya gitu. Oke, coba saya pengen denger nih sekalian sahabat itu juga pengen tahu mungkin suara Yanda itu seperti apa. Ya yang serak-serak jebrek ini. Aduh, nyanyi apa atuh? Iya, apa yang nyanyi apa ya? Apa ya? Gak usah lihat tag ya. Iya, lihat kemana tuh? Ya boy, berhubung mau ditutup kan Oke. Mitra. Aduh, jadi penutupan ya, lagu penutupan biasanya dipakai. Iya. Mulai aja ini teh. Oke. Gimana ya biar beda dari yang lain. Oh ini kayak si sindiran teh kayak pantun gitu loh, tapi dinyanyiin. Coba. Tapi nggak ngelibatin saya kan? Oh enggak. Masa kayak biar matanya. Maksudnya kan yang namanya si sindiran harus ada jawabannya kan? Ya, Takutnya gitu. Enggak. Ini aja yang gampang ya. Ini. Si saranten aya di mana? Abdi bade kaparapatan. Hapunten kasadayana bilih aya kalepatan. Nice, hebat. Oh itu namanya si sindiran itu dalam lagu ya? Iya si sindiran dalam lagu. Okay. Yanda terima kasih sebelumnya udah mau bercerita di sama-sama. channel YouTube di Balik Temaram. Makasih juga udah diundang. Walaupun agak susah nih sebenarnya Yanda ini nih. Aduh. Mungkin banyak kesibukan juga ya. Iya kuliah. Kuliah sambil ngawih ya. Iya. Kan sambil menyelam minum air. Enggak. Iya tuh kuliah jalan, manggung jalan. Benar. Oke, sampai di sini aja mungkin ngobrol banyol ya jadinya. Iya jadinya. Ya ada sedikit mistisnya gitu. Jadi mistisnya nggak terlalu gitu. Tapi cukup kerasa loh. Oh masa sih? Bener, rasain. Ya begitulah pengalaman pribadi. Mungkin buat sahabat Teteh yang ingin bercerita seperti Yanda bisa kirim via email kami di Balik Temaram
baliktemarang@gmail.com atau di IG kami di baliktemarang.id, atau bisa juga komen di kolom komentar kami, nanti ada tim yang follow up-nya. Dan saya tak lupa ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi deh.